Film ini dibuka dengan seorang gadis muda bernama Lydia. Suatu pagi, ia pergi ke sebuah toko senjata untuk membeli pistol dan peluru atas permintaan pacarnya, Jonah. Jonah sendiri merupakan anggota geng berbahaya yang dipimpin oleh seorang pria bernama El Padrino. Setelah mendapatkan senjata, Lydia bersama Jonah dan 3 anggota geng lainnya menuju sebuah rumah milik sebuah keluarga, seorang ayah, ibu, dan 3 anak laki-lakinya. Mereka menuduh keluarga itu mencuri uang milik El Padrino. Tak lama setelah mereka tiba, terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Lydia, yang tidak terbiasa melihat Jonah bertindak brutal, terkejut saat mendengar kaca pecah ketika Jonah menembakkan pistol keluar rumah. 3 anak lelaki yang tadinya bermain di halaman segera berlari masuk untuk bersembunyi. Lydia kemudian melihat Jonah menembak sang ayah, lalu dengan marah menginterogasi istrinya, menuntut untuk tahu keberadaan uang yang hilang. Sambil gemetar ketakutan, sang istri bersikeras tidak tahu apa-apa, sementara 3 anggota geng lain mengobrak-abrik rumah untuk mencari uang tersebut. Merasa gelisah dan tak nyaman, Lydia memohon agar Jonah tidak menyakiti wanita itu. Namun Jonah tidak menghiraukannya. Justru, ia menyuruh Lydia membuktikan kesetiaan dengan menembak sang istri menggunakan pistol yang ia pegang. This is how you prove it. Lydia ketakutan dan tak sanggup menarik pelatu. Jonah terus memaksanya, hingga dalam kepanikan Lydia secara tak sengaja menembak dada Jonah. Kaget sekaligus ngeri atas apa yang ia lakukan, Lydia berlari kabur, berusaha menjauh dari kekacauan. Adegan lalu berpindah kepada John Link, ayah Lydia. Hari itu, John mengikuti pertemuan kelompok dukungan, bercerita tentang masa lalunya sebagai tentara militer AS, juga tentang 7 tahun yang ia habiskan di penjara setelah secara tak sengaja membunuh seseorang saat mabuk. Ia menghadiri pertemuan itu bersama sahabat lamanya, Kirby, yang dulu bertugas bersamanya di militer. Ikatan mereka begitu erat, layaknya keluarga. Terungkap bahwa John sudah lama bercerai dan kini hidup sendirian di sebuah mobil karavan tua. Setelah keluar dari militer, ia bekerja sebagai seniman tato, namun hidupnya terasa sepi karena jarang sekali bertemu dengan putrinya. Tak lama kemudian, John menerima telepon dari Lydia. Ia berkata ingin meninggalkan rumah dan butuh uang sebesar $2.000 untuk mencari tempat tinggal serta pekerjaan. Sebenarnya, Lydia sedang melarikan diri dari teman-teman Jonah, namun ia menyembunyikan kebenaran itu agar ayahnya tidak terlibat. Cemas akan keselamatan putrinya, John berjanji akan segera memberinya uang meski ia sendiri belum punya. Baginya, tak ada yang lebih penting daripada menolong putrinya. Lydia lalu meminta John menjemputnya di sebuah bar di Santa Monica, California. Tanpa menunda, John langsung berkendara menempuh perjalanan jauh. Keesokan harinya, ia tiba di bar yang dimaksud. Tak lama kemudian Lydia muncul, tampak lelah dan ketakutan. Ia cepat masuk ke mobil. Wajahnya menunjukkan keletihan setelah terus bersembunyi dari orang-orang Jonah. Begitu mereka berangkat, Lydia langsung tertidur pulas. Sesampainya di rumah John, ia menggendong Lydia masuk dan membaringkannya di tempat tidur. Saat memeriksa tas putrinya, John menemukan narkoba, minuman keras, dan sebuah pistol. Terkejut sekaligus kecewa, ia segera membuang narkoba dan alkohol, lalu menyembunyikan pistol itu dengan aman. Saat itu John menyadari Lydia telah terjerat dunia berbahaya, dan hal itu menghancurkan hatinya. Ketika Lydia terbangun, hal pertama yang ia tanyakan adalah soal uang. John menjelaskan bahwa ia belum memilikinya. Marah dan merasa dikhianati, Lydia meluapkan emosinya. Meski begitu, John tetap menenangkannya dan menyarankan agar Lydia tinggal bersamanya sementara waktu. Lydia ragu, takut jika terlalu lama tinggal justru membahayakan ayahnya. Ia hanya mengatakan bahwa Jonah sudah mati, tanpa mengungkap bahwa dirinya yang menembaknya.
John kemudian menyadari wajah Lydia sudah terpampang di poster buronan polisi. Ia menyarankan Lydia tinggal setidaknya seminggu, sampai ia bisa mendapatkan uang. Sore harinya, John mencoba meminjam uang dari Kirby, tetapi ditolak. Kirby khawatir Lydia akan menggunakannya untuk narkoba, dan malah menyarankan John membawa putrinya ke psikiater atau rumah sakit. You need help with this, John. Malamnya, sekelompok pria datang ke rumah John dengan dalih ingin membuat tato. John segera menyadari mereka bukan pelanggan biasa, melainkan ancaman bagi Lydia. Yeah, I want that too. I'm not open. Nah, come back tomorrow. That's some Nazi shit on my arm. Ia bersiap mengamankan rumah. Lalu pertarungan sengit pun pecah. Situasi memuncak ketika salah satu dari mereka menghancurkan jendela karavan John, membuat mereka terjebak di dalam. See, I missed him for you. On the inside, you chicken shit motherfucker. Hang on. I'm gonna get you, motherfucker! Saat keadaan tampak tanpa harapan, Kirby datang bersama beberapa rekannya. Kehadiran mereka membuat para preman gentar dan kabur. I'll see you, alright? Menyadari betapa seriusnya bahaya yang mengintai, John segera membawa Lydia pergi malam itu juga. Dalam perjalanan, Lydia akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya, bahwa ia secara tidak sengaja menembak Jonah ketika mencoba mengambil kembali uang El Padrino. Kematian Jonah membuatnya diburu oleh geng kriminal sekaligus polisi. I just turned and I pulled the trigger. And I killed him. You killed the boy, the guy. Yes. Malam itu, mereka berhenti di sebuah motel kecil untuk beristirahat. Namun meski tubuhnya lelah, Lydia sulit tidur. Ia keluar sebentar mencari udara segar, lalu berbincang dengan seorang pemuda yang bekerja di resepsionis. Percakapan mereka terhenti ketika televisi motel menayangkan berita terbaru. Wajah Lydia terpampang jelas, dinyatakan sebagai buronan polisi. Menyadari bahwa pihak motel sudah melapor ke polisi, Lydia buru-buru kembali ke John, mendesaknya untuk segera mengemasi barang-barang mereka. Our lives were probably being watched. I'd hurry. Namun, saat hendak keluar, mereka mendapati beberapa polisi sudah mengepung area, menutup jalan keluar. Ketika tampaknya tak ada harapan, pemuda resepsionis motel muncul dan memutuskan menolong mereka. Ia membawa Lydia dan John ke sebuah tempat tersembunyi, memberi mereka kesempatan untuk lolos dari penangkapan sementara waktu. Bersembunyi di sebuah kamar kosong, John mengintip lewat jendela. Ia melihat dua polisi semakin mendekat, hampir menemukan tempat persembunyian mereka. Saat ketegangan memuncak, terdengar suara tembakan dari kejauhan. Kedua polisi itu roboh seketika. Memanfaatkan momen tersebut, John dan Lydia segera kabur, mencuri mobil salah satu tamu motel. Namun, seorang sosok misterius mengejar mereka sambil menembak, nyaris menghabisi nyawa mereka. Beruntung, John berhasil meloloskan diri dan melaju kencang menembus malam. Wasn't some gangbanger, baby. That was a Sicario. Cartel soldier. Keesokan harinya, John menghubungi Jack, seorang teman lama dari penjara, berharap ia bisa membantu mengetahui siapa sebenarnya yang memburu Lydia. Jack, mantan bos mafia dengan banyak koneksi di dunia bawah tanah, setuju untuk membantu. Setelah itu, John dan Lydia melanjutkan perjalanan ke kota lain, menggunakan kendaraan apapun yang bisa mereka temukan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah bar di Montana, tempat John berharap bertemu dengan Tom Harris, kawan lamanya di militer yang berutang budi padanya. Namun,
Situasi di bar tidak berjalan lancar. Bartender yang salah mengira Lydia adalah pasangan John, menolak memberi informasi soal Tom. Frustrasi, John keluar untuk menghubungi Kirby. Sementara John di luar, Lydia menggunakan kecerdasannya untuk membujuk bartender. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan alamat Tom. I got the address. Dengan informasi itu, mereka menumpang kendaraan orang asing menuju rumah Tom. Sesampainya di sana, John menuntut uang dan motor Harley miliknya yang dulu dipinjam Tom. Sayangnya, Tom mengaku uang itu sudah habis. Malam harinya, Tom mengundang anggota klub motornya untuk reuni singkat dengan John. Setelah pertemuan, John dan Lydia memutuskan bermalam di rumah Tom. Keesokan paginya, keadaan berbalik. Tom dan istrinya mengkhianati John dengan menodongkan senjata. Hey, baby. Wake up, rise and shine. Mereka tahu John dan Lydia diburu polisi dan berencana menyerahkan mereka demi imbalan $30,000. Yeah, well, 30 G's will fill a lot of holes around here. Merasa dikhianati, John cepat bereaksi. Ia merebut pistol dari tangan istri Tom lalu mengarahkannya ke Tom. Dengan marah, ia menuntut kembali uang serta motornya. Meski diliputi amarah, John tak tega membunuh sahabat lamanya. You even stole that from me. Ia akhirnya mengambil kembali motor dan uangnya, lalu bergegas pergi bersama Lydia. Namun, pelarian mereka diketahui. Tom mengirim anak buahnya untuk mengejar. Terjadi kejar-kejaran berbahaya dengan baku tembak. Menggunakan senjata yang ia ambil dari Tom sebelumnya, John berhasil mengalahkan para pengejar dalam pertempuran sengit. Hari berikutnya, John dan Lydia sadar mereka perlu mengubah penampilan agar tak mudah dikenali. John mencukur jenggot dan kumisnya, sementara Lydia mengecat rambutnya dengan warna baru. Kemudian, John menemui Jack di penjara untuk menggali lebih banyak informasi. Dari koneksi Jack, terungkap bahwa orang-orang yang mengejar Lydia adalah gabungan anak buah Jonah dan pasukan El Padrino. Sebuah kenyataan mengejutkan terungkap. Jonah lah yang sebenarnya mencuri uang El Padrino. Peristiwa di awal cerita hanyalah bagian dari rencana Jonah untuk menjebak orang lain dan menghapus jejaknya. Ia berniat membunuh semua saksi agar dirinya tak dicurigai. Namun, saat Lydia tanpa sengaja menembak Jonah, El Padrino salah mengira bahwa Lydia lah pencuri uang itu. Stay loose, bro. Get loose. Doing my best. Sementara itu, Lydia yang bersembunyi di sebuah motel menerima telepon mendesak dari Kirby. Ia memperingatkan bahwa anak buah El Padrino telah menemukan lokasinya dan menyuruh Lydia segera menuju tempat ramai. Bergegas, Lydia keluar dan bersembunyi di sebuah bioskop yang penuh penonton, berharap aman di tengah keramaian. Namun semua itu jebakan. Turn around. Jonah ternyata masih hidup. Dialah yang merancang skenario itu untuk membalas dendam pada Lydia. Lydia mencoba melarikan diri, tetapi ia tertangkap anak buah Jonah. Pada saat bersamaan, John yang baru kembali dari penjara setelah bertemu Jack mencoba menghubungi Lydia, namun tak ada jawaban. Panik, ia menghubungi Kirby. Saat itu ia mendapat kabar memilukan. Jonah telah menangkap Lydia dan membunuh Kirby. I did my best. Dipenuhi amarah atas kematian sahabatnya dan putrinya yang dalam bahaya, John bersiap menghadapi Jonah. Jonah, yang kini panik karena jejaknya hampir terbongkar, mengancam akan membunuh Lydia agar kejahatannya tetap tersembunyi dari El Padrino. Namun John juga sudah menyiapkan rencana. Ia memperingatkan Jonah, jika Lydia disakiti, ia akan membocorkan pengkhianatan Jonah kepada El Padrino. Baby, I'm coming for you. Have a little faith. That's it. Sebelum menghadapi Jonah, John menyempatkan diri ke rumah Tom untuk mengambil granat. Tom mencoba menghalangi dan menolak membantu, memaksa John membunuhnya dalam pertarungan. At mile marker 114. Head north into the desert.
Ketika akhirnya bertemu Jonah, John mengangkat tangannya untuk menunjukkan ia tak bersenjata. Nice and slow. Lydia? Jonah, meski curiga, mengizinkan John melihat Lydia yang terikat di kursi belakang mobil. Anak buah Jonah bersiap mengeksekusi mereka berdua, bahkan mencoba memindahkan motor Harley John yang diparkir di dekat situ. Namun saat disentuh, motor itu meledak hebat karena John sudah menyembunyikan granat di dalamnya. Memanfaatkan kekacauan, John melancarkan serangan. Pertarungan brutal pun terjadi di dalam mobil. Didukung tekad untuk menyelamatkan putrinya, John berhasil mengalahkan Jonah dan pasukannya. Ia membebaskan Lydia, lalu mereka kabur bersama. Sayangnya, Jonah ternyata masih hidup dan melarikan diri. Pelarian mereka kembali dihentikan, kali ini oleh sniper bayaran El Padrino yang bersembunyi di bukit. Sebuah tembakan mengenai John, membuatnya roboh bersimbah darah. Dalam keadaan sekarat, John sadar tak ada jalan keluar. Ia memilih mengorbankan dirinya demi keselamatan Lydia. Dengan sisa kekuatannya, ia menatap putrinya untuk terakhir kali, penuh cinta dan penyesalan. You sure are a good girl. Sure are. You sure. Lydia memeluknya erat, menangis terseduh, sementara John menghembuskan napas terakhir di pelukannya. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan berhasil menangkap Jonah, mengakhiri pengejaran berdarah itu. Film ditutup dengan adegan Jonah di dalam penjara. Saat ia duduk di selnya, Jack dan orang-orangnya muncul, memberi isyarat bahwa penderitaan Jonah baru saja dimulai, dan kerasnya kehidupan penjara akan menjadi hukuman yang jauh lebih berat.